Salam kasih Kristus menyertai kamu. Hari ini kita bersama melalui gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kita ada di hari yang ke-220. Jadikanlah membaca Alkitab sebagai kebutuhan dalam hidup ini. Sebab firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita akan membaca bagian firman Tuhan. Sebelum membaca mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami hamba-Mu ini dalam membaca firman-Mu dari Alkitab yang akan dibaca dari kitab Yehezkel pasal 14 sampai 15. Semua yang mengikuti ini diberkatilah oleh Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang kami lakukan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan kita di hari ke-220 ini dari Yehezkel pasal 14 sampai pasal 15. Begini dikatakan, sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku, baginya aku, Tuhan sendiri, akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan, dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan sesuatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku, dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya,
dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada ketika orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah langkah mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Iya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian bacaan Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa oleh pertolongan-Mu.
Firman Tuhan sudah dapat dibacakan. Diberkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti bacaan firman Tuhan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado. Diberkati tim multimedia yang Tuhan pakai untuk menata pelayanan ini. Diberkati semua perangkat pelayan dan semua umat yang ada. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian bacaan Alkitab di hari ke-220 dalam gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari dari Gemim Bukit Moria Rike Manado. Ikutilah terus, sebab firman Tuhan katakan, setiap orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Trims.